Tentukan user ID, enter, password, enter. Yang pertama ada profile. Profile ini menjelaskan tentang lokasi usaha Anda. Di sini kita bisa mengedit logonya dengan klik edit. Kemudian kita browse. Pilih lokasi gambar tersebut disimpan. Misalnya ini, kemudian klik open. Oke. Setelah terbuka kemudian kita simpan. Nah, bisa lihat di pojok kiri atas gambarnya berubah. Untuk profil, nama toko, alamat kota, telepon, dan lain-lainnya, kalau ada perubahan bisa dikonfirmasikan kepada kita, karena tidak bisa diubah sendiri. Untuk profil ini yang bisa diubah hanya logonya saja. Master data staff. Master data staff ini berfungsi nantinya di menu penjualan, siapa staf yang bisa melakukan penjualan. Misalnya yang pertama tambah. Untuk mengentry data baru, kita buat datanya, misalnya namanya Reza, dan kita isikan alamatnya, nomor telepon, dan nomor handphone. Kemudian gaji bisa kita isi dengan formalitas saja. Setelah itu simpan. Untuk mencari data yang sudah disimpan, kita bisa klik cari. Kemudian kita cari namanya. Saya tadi yang sudah kita buat, Reza. Kalau mau ada perubahan data tentang si Reza tersebut, kita bisa klik edit. Kita ganti alamatnya atau kita tambahkan. Setelah diedit, kemudian kita simpan kembali. Yes. Kalau untuk menghapus data, sama kita klik cari dulu. Kemudian kita pilih datanya. Misalnya Tom. Lalu kita hapus. Oke, setelah selesai kita keluar menu Master Shift. Master Shift ini fungsinya untuk mengatur cut off tiap shift. Misalnya shift 1 dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, untuk di shift 2-nya ini kita minimal harus ada jeda 1 menit. Tidak boleh sama dengan jam ending dari shift pertama. Karena nanti pada saat cut off tidak akan terjadi cut off apabila jamnya sama. Saya yang shift 2 kita edit. Oke. Ini kita bisa isikan waktunya 14.01 sampai jam 23. Untuk menghapus shift, kita pilih dulu, baru bisa kita klik hapus. Kalau untuk mengedit, sama kita klik, baru kita klik edit. Kita ubah jam shiftnya. Oke, untuk di menu Master Shift ini berhubungan dengan masalah pendapatan tiap-tiap kasir. Apabila ada transaksi di bawah jam 7, maka si kasir tidak akan merekap pendapatannya. Karena di settingan Master Shift ini, jam awal beliau dimulai dari jam 7. Cut off-nya jam 2. Apabila lewat dari jam 2, maka otomatis pendapatan si kasir akan masuk ke shift 2. Sama kita juga perlu perhatikan di jam akhir ini, apabila ada transaksi di atas jam 23, maka si kasir tidak akan merekap pendapatan. Karena di sini disettingnya cuma sampai jam 11 malam. Lewat dari itu si kasir tidak bisa merekap hasil pendapatan yang terjadi di toko tersebut. Jadi perlu diperhatikan untuk pengaturan shift ini. Nantinya pengaruhnya akan timbul selisih antara laporan penjualan dan laporan pendapatan kasir. Master Supplier.
Master supplier ini fungsinya untuk mengentry nama-nama supplier yang menyuplai barang ke toko tersebut. Misalnya kita buat, klik tambah. Kemudian nomor telepon perusahaannya. Kemudian di sini ada term of payment. Term of payment ini adalah jangka waktu yang diberikan supplier untuk melakukan pembayaran setelah barang tiba di toko kita. Misalnya setelah barang datang kita dikasih waktu 2 minggu untuk pembayaran. Berarti kita isikan 14 hari. Kemudian kontak ini bisa kita isikan nama orang yang mengantar barang ke tokonya. Kemudian teleponnya berapa? Atau marketingnya bisa kita inputkan di sini. Yang menyuplai barangnya, misalnya nama marketingnya siapa. Kemudian setelah itu kita simpan. Yes. Untuk mencari data supplier kita klik cari. Kita cari tadi nama suppliernya. Untuk mengedit kita bisa klik edit. Kita tambahkan datanya lagi. Kemudian simpan. Kalau untuk menghapus kita cari juga. Kita klik 2 kali. Oke. Kemudian kita klik hapus. Pilih yes apabila ingin menghapus datanya. Pilih no apabila tidak jadi menghapus data tersebut. Oke, setelah selesai mengentri nama-nama supplier, menginput modal awal tiap-tiap kasir. Biasanya sebelum dia melakukan pembukaan toko tersebut dia diberi modal berapa untuk kembalian nantinya. Misalnya kita isikan modal dia 300.000 yang fungsinya nanti untuk mengembalikan kepada konsumen. Kemudian simpan. Apabila nanti dia ship 2 maka dia pilih shipnya masing-masing, kemudian isikan saldo awalnya berapa, kemudian kita simpan. Nah, untuk nama kasir ini adalah berdasarkan kode login maksud dia, user ID dan passwordnya. Kemudian simpan. Simpan data, yes. Master pelanggan. Master pelanggan ini fungsinya untuk mengentrikan nama-nama pelanggan yang sering membeli barang ke toko kita. Dan bisa juga dijadikan sebagai piutang. Jadi pelanggan tersebut mengambil barang ke kita, kemudian dia dibayarnya jangka waktu berapa lama. Di sini ada term of payment-nya. Oke, misalnya kita klik tambah. Kita buat kode pelanggannya. Nama pelanggannya. Alamatnya. Nomor teleponnya. Nomor handphone. Kemudian email kalau ada. Pekerjaannya apa? Nah, di sini apabila dia ingin mengambil barang terlebih dahulu dan membayarnya belakangan, kita bisa kasih tempo waktu kepada si Agus ini berapa hari. Kemudian masa aktif. Kita bisa mengatur masa aktif pelanggan tersebut dengan klik tombol panah kecil ini. Untuk mengganti tahunnya, kita bisa klik di samping tahun ini, ada panah muncul. Pilih masa aktifnya sampai tahun berapa. Kemudian terus kalau untuk mengganti bulan kita bisa menggunakan panah yang ini. Misalnya sampai 31 Desember 2020. Setelah itu kita simpan. Untuk mencari data pelanggan, kita klik cari. Kita double klik. Oke, kita edit kalau kita ingin menambahkan data tentang si Agus ini.
Setelah itu kita simpan kembali datanya. Untuk menghapus juga sama, kita cari dulu datanya, kita double klik, kemudian kita hapus apabila ingin menghapus data pelanggan tersebut. Master diskon. Master diskon ini untuk memberikan diskon terhadap barang-barang yang tersedia di dalam toko kita. Di sini diskon ini bisa meliputi per item, berarti per masing-masing item, atau all item, berarti semua item, atau per kategori. Jadi per kategori misalnya contoh kategori makanan saja, berarti semua yang berkategori makanan akan kena diskon. Kemudian member. Nah, member ini kita bisa kasih diskon, tadi pengaruhnya ke pelanggan. Kita bisa inputkan nama pelanggannya untuk member dari master pelanggan. Kemudian ada juga diskon buy one get one, beli satu gratis satu. Oke, contoh adalah diskon per item, kita klik tambah. Kita cari dengan klik cari di item apa yang mau didiskon. Kita ketikkan. Oke. Kita setelah pilih, kita enter. Oke, satuannya kita pilih misalnya pieces. Oke, nilai diskonnya ini bisa berupa persen atau berupa amount. Amount itu berupa rupiah. Misalnya kita setting berupa diskon, kita diskon 5%. Kemudian di sini ada masa berlaku dari diskon tersebut. Misalnya dari tanggal sekarang sampai esok hari. Apabila dia sudah melewati tanggal batas diskon ini, maka otomatis harga akan normal kembali menjadi 20.000 misalnya di sini. Kalau sudah lewat sampai tanggal 4 Oktober 2015, maka harga akan normal kembali menjadi 20.000. Jamnya juga bisa kita atur dari jam berapa sampai jam berapa diskonnya. Setelah itu simpan. Selanjutnya ada diskon all item. Kita klik tambah, kita pilih all item. Oke, diskon all. Kita isikan nominalnya berapa. Misal 5%. Otomatis semua barang yang ada di toko tersebut akan kena diskon 5%. Di sini juga ada pengaturan waktunya sama, kita setting. Selanjutnya ada diskon kategori. Kita pilih kategori. Nah, diskon kategori kita cari dulu datanya. Kita pilih kategori misalnya. Oke, di sini ada macam-macam kategori. Misalnya kita pilih kategori aksesoris. Kita klik 2 kali. Oke. Dia akan kita beri diskon berapa persen setiap barang yang termasuk kategori aksesoris, misalnya 1%. Terus kita setting masa aktifnya. Setelah itu simpan. Oke. Selanjutnya ada kategori member. Kita pilih klik dulu member. Oke, di sini ada beberapa pilihan kategori untuk diskon member tersebut. Misalnya kita cari nama pelanggannya dulu. Oke, kita klik. Nah, untuk si pelanggan Agus ini, kita kasih diskonnya kategori apa? Bisa aksesoris kah? Atau hanya baju saja yang dapat diskon? Saya kategori baju. Nah, diskonnya dalam bentuk persen atau rupiah, amount. Saya dalam bentuk persen. Oke. Kemudian kita add. Kemudian kategori apa lagi? Saya kategori bebas atau kategori
celana panjang. Oke, diskonnya misalnya rupiah. Kita diskon 1000. Kemudian kita add agar dia masuk ke list. Jadi untuk customer pelanggan si Agus ini dia hanya bisa dapat diskon untuk kategori baju dan celana panjang saja. Dan kita atur masa aktifnya dari tanggal berapa sampai berapa. Jamnya juga kalau mau diatur. Setelah itu kita simpan datanya. Oke, yang terakhir di sini ada diskon buy one get one. Kita klik tambah. Kita pilih buy one get one. Oke. Item yang pertama kita pilih. Oke, kita bisa pilih nama itemnya. Kita pilih PB clear. Satuannya apa? Nah, kemudian item yang gratisannya apa? Bisa saja tidak sama dengan item yang dibelinya. Misal beli PB clear, gratisnya misalnya mendapat BB maron. Oke, kita pilih satuannya. Setelah itu kita atur masa berlakunya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dan jam berapa sampai jam berapa. Kemudian simpan. Oke, itu pengertian tentang master diskon. Selanjutnya di sini ada master rack. Master rack ini fungsinya untuk mengentry nama-nama lokasi barang tersebut diletakkan. Kita bisa bikin terlebih dahulu di sini nama lokasinya, kodenya misalnya rak 1. Nah, rak 1 ini difungsikan untuk tempat apa? Misalnya aqua. Setelah itu kita simpan. Oke, untuk mengedit sama, kita pilih datanya dulu, baru kita edit. Kalau mau kita ganti rak 1 itu ternyata berubah fungsi menjadi tempat biskuit. Oke, setelah itu kita simpan. Selanjutnya di sini ada master point. Master point ini fungsinya untuk memberikan poin kepada pelanggan tetap kita. Misalnya, kita klik edit dulu. Apabila dia belanja kelipatan 50.000, maka dia akan mendapatkan 1 poin. 1 poin itu nanti kita hargai Rp5.000. Otomatis kalau dia poinnya sudah banyak, dia bisa melakukan pembelanjaan dengan jumlah poin yang dia miliki. Misalnya kita edit, apabila kelipatan 100.000, dia dapat 1 poin. 1 poinnya kita berikan harga 5.000. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya ada master service. Master service ini fungsinya untuk menginputkan jasa di luar barang. Jadi selain barang-barang yang kita jual di toko, kita bisa menginputkan berupa jasa. Misalnya kita klik tambah, kita bikin nama kode layanannya. Nama layanannya misalnya antar barang. Dia termasuk kategori apa? Misalnya bebas. Kita pilih subkategorinya. Nah, harga jasanya berapa? Saya 15.000. Nah, ini harga pokok ini adalah harga modal kita. Misalnya kalau antar barang ke zona 1 membutuhkan modal pengisian bensin misalnya 10.000. Nah, nanti di penjualan yang keluar adalah harga jasa 15.000. Setelah itu kita simpan. Yes. Nah, dia akan masuk ke list apabila sudah tersimpan.
apa yang dia entry tadi. Kemudian terakhir di menu master ini ada namanya master harga jual. Oke, di sini ada dua pilihan. Ada harga jual bertingkat dan harga jual by quantity. Harga jual bertingkat itu jadi kita bisa menjual satu barang dalam beberapa bentuk. Misalnya, kita bisa menjual barang tersebut dalam satuan dus, atau satuan pieces, atau satuan yang bertingkat. Misalnya contohnya seperti rokok, ada beberapa tingkatan: dus, slop, bungkus, dan pieces. Jadi itu adalah pengertian harga jual bertingkat. Apabila harga jual by quantity, pengertiannya adalah kita akan menghitung jumlah barang tersebut berdasarkan quantity. Misalnya, harga barang 1 sampai 5 adalah 10.000. Tapi apabila dia beli barang di atas 5, 6 sampai 10 misalnya, dihargain per barangnya itu Rp9.000. Jadi itu adalah pengertian harga jual by quantity. Jadi customer bisa memilih. Kita akan mengentry data nanti berdasarkan harga jual bertingkat atau harga jual by quantity. Misalnya kita pilih harga jual bertingkat. Oke.